Muhammad saja yang nggak paham, nggak bisa membedakan mana Kristen, mana Bidat, mana Arius, mana yang lain-lain. Saya kira Muhammad itu nggak bisa membedakan. Nah, maaf ya, kalau saya meyakini Quran itu bukan dari Allah. Maka saya melakukan di sana penginjilan, ya kan? Itulah yang saya dapat di fakta. Ketika jemaat ingin bicara bebas, sebebas-bebasnya bicara Bible ini, mereka terhalang oleh sekat-sekat doktrin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Fama yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Innallahi yudi ma yasha wa yudillu ma yasha. Allah memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya, dan Allah menyesatkan siapapun yang dikehendakinya. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya, untuk terus menyuarakan kebenaran Islam, mensiarkan Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtatan yang dilakukan oleh Bani Kunarion. Nah, saudaraku semua, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video diskusi ya antara saudara baru kita, yaitu Hidayah Mu'alaf Channel, dengan sang debater Rudy Yohanes. Namun di dalam video ini yang menarik ada dua topik ya. Yang pertama sekali ada penelepon misterius yang mana dia menutup atau tidak memperlihatkan wajah, bahkan juga suaranya pun disamarkan ya, sehingga menjadi teka-teki bagi saudara-saudara kita yang ada di room tersebut. Namun kemudian yang kedua, yang topik yang menarik adalah pengakuan atau penjelasan dari sang debater Rudy Yohanes yang memaparkan perihal bagaimana sebenarnya gereja atau doktrin di dalam kekristenan tersebut. Namun sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk ikut subscribe, karena dengan subscribe artinya saudara semua sudah memberikan dukungan secara moral ke channel-channel Islam untuk terus menyuarakan kebenaran Islam dan membentengi umat dari upaya pemurtatan. Dan jangan lupa didukung channel saudara baru kita, Hidayah Mu'alaf Channel, supaya dia tetap bisa berdakwah melalui channel tersebut, dan untuk meningkatkan pengetahuannya khususnya dalam ajaran Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Nah, saya sih enggak. Saya cuma ingin berbagi saja dengan menjaga privasi. Ya, mantap, Jadi mantap. sebetulnya kalau saya pikir-pikir, Islam itu tidak pernah menyerang Kristen. Karena doktrin-doktrin yang ada di Quran itu sama sekali tidak mencerminkan doktrin iman Kristen. Doktrin Tritunggalnya saja sudah salah di dalam Quran.
Yang diserang bukan Kristen, Arius yang diserang itu. Karena memang Arius mengajarkan Yesus itu adalah ciptaan dan dijadikan Tuhan. Nah, jadi Quran itu sebetulnya tidak pernah menyerang Kristen kalau menurut saya. Muhammad saja yang tidak paham, tidak bisa membedakan mana Kristen, mana bidat, mana Arius, mana yang lain-lain. Saya kira Muhammad itu nggak bisa membedakan. Nah, maaf ya, kalau saya meyakini Quran itu bukan dari Allah, tapi itu soalnya Obi. Saya agak bingung ya. Kenapa harus serang Arius? Sedangkan ajaran Arius saat itu udah dimusnahkan semua loh. Udah nggak ada lagi, nggak ada pengikut Arius, nggak ada semua kan. Jadi lu istilahnya menyerang orang yang sudah tidak ada untuk apa gitu kan? Kalau memang lu mau nuduh gitu kan konyol sebenarnya. Iya. Karena memang di dalam doktrin-doktrin yang ada di Al-Quran itu tidak mencerminkan doktrin Kristen yang menjadi hasil dari konsili gereja. Tidak ada. Doktrinnya mana? Doktrinnya mana? Bahkan Tritunggal yang disebut oleh Muhammad itu salah. Doktrin Tritunggalnya doktrin Tritunggal Arius. Memang Arius meyakini Yesus itu ciptaan, manusia yang diciptakan. Harusnya kalau Al-Quran itu menyerang kekristenan, harusnya Allah SBT berkata dong, salah itu firman menjadi manusia. Nah itulah yang dibahas di konsili. Firman menjadi manusia. Kalau memang Allah SWT itu menyerang Kristen, jelas dong ngomongnya. Mana ada saya tidak pernah menjadi manusia. Nah begitu. Justru saya perhatikan Muhammad itu Enggak, soalnya aku agak bingung nih. Ngomongnya selain udah pakai robot jadi kayak agak lambat. Mungkin Bang Rudi silakan tanggapi dulu Bang, biar dikasih kesempatan orang lain ngomong. Soalnya jadi bingung soalnya kan ini. Ini terakhir orang jadi tebak-tebakan nih. Di belakang jadi tebak-tebakan ini MKC atau Friends atau siapa. Perkiraan saya pada awalnya demikian. Karena jelas bilang Isa itu adalah kalimatullah. Isa itu adalah roh Allah. Isa itu adalah utusan. Utusan dalam pengertian seperti yang Bang Rudi jelaskan tadi ya. Saya mengirimkan gambar digital saya. Nah, itu kan utusan. Gambar Yesus yang dilihat oleh manusia itu kan utusan. Tapi bukan berarti Yesus bukanlah Allah. Yesus kan digitalnya Bang Rudi. Istilahnya begitu kan yang dipakai oleh Bang Rudi. Ya. Jadi saya justru melihat awalnya Muhammad itu mungkin ya. Dia memang karena dia comol-comol. Dia meyakini Yesus itu memang ilahi. Karena dia jelas berkata. Dia yang terkemuka di bumi dan akhirat. Tetapi karena memang di Arab itu pada waktu itu banyak bidat Kristen ya. Nggak, saya mau balikin ini dulu. Ini kok jadi melenceng dari tema jauh ya pertama. Terus kalau kalian mau ngebahas Yesus itu Tuhan apa enggak, ya pasti kalian akan bilang gitu. Karena kalian mewakili Kristen loh kan. Enggak. Iya, enggak, saya kasih dia ngomong karena dia suaranya robot. Saya pengen tahu nih orang, saya lagi ini, istilah di kolom komen lagi ngomong, kita pengen tahu dari cara ngomongnya ini siapa. Jadi saya malah dari tadi nih di kolom komen kita lagi tebak-tebakan ini siapa yang lagi ngomong. Karena kan kalau sampai suara pun disamarkan, artinya kan ini orang sudah cukup dikenal lah, sehingga dia harus menutup suaranya. Kalau cuma orang awam atau enggak orang baru, kayak Bang Roti Hidup lah, ngapain Abang Roti Hidup ngubah-ngubah suara? Tinggal ngubah avatar aja. Kalau memang nggak pernah kenal kan tahu kita. Iya, soalnya saya sudah mau cegah. Jadi kan tiba-tiba nih Bang Roti Hidup juga nambahin kan. Jadi dari tadi saya cuma pengen dengar sampai akhir. Ya udah nanti saya mau nanya memang tujuannya apa, karena kita lagi melenceng dari topik gitu. Kalau memang tujuannya nggak jelas. Ya, tadi awalnya kan membahas tentang Arius. Ya, saya kan cuma membagikan pandangan saya dan apa yang saya tahu berkaitan dengan Arius. Oke, nah, ini sekarang kita lanjut ke Dondon lah. Ini Dondon kira-kira ada yang mau disampaikan? Ya, pertama Bang Rudi, halo, selamat siang. Selamat siang Dondon.
Bang Rudi, mantap. Ya, untuk ini Obi ya, entah ibu, entah bapak, Ya, saya ya, ya. gini, yang masalah Arius itu kan masuk dalam denominasi dari kekristenan sendiri. Entah itu ibu dalam sudut pandang Tertullianus menilai bahwa Arius misalnya kan bukan Kristen atau sebaliknya, itu tidak masalah, itu bukan masalah kami. Tapi kita nggak bisa ini juga. Sebentar, saya mau luruskan. Enggak, Arius sebentar. itu bukan Kita nggak bisa. Kristen. Ya, kita nggak Arius- bisa gini. Arius bukan Kristen. Faktanya, memang Maria bagian dari Trinitas itu kan pernah ada. Itu fakta sejarah. Ibu tidak bisa mengelak akan fakta sejarah itu. Ya, faktanya gini lah, Arius pernah menjadi bagian dari ke gereja ya. Dia kan pelayanan Ya, di gereja. masalah dia Jadi mau itu ditendang fakta. dari konsili atau tidak, itu kan urusan dari kaum ibu sendiri. Tapi kan faktanya itu ada. Kita bisa bilang salah, Muhammad itu salah, kalau misalnya itu tidak pernah terjadi. Karena itu fakta sejarah, Bu. Demikian. Iya. Dengan Tapi dengan gereja Islam tidak Islam pernah mengatakan Isa gereja menjadi tidak pernah bagian dari mengakui ya, Arius itu dengan bagian Islam dari menyatakan gereja. dengan Islam menyatakan Isa bagian dari yang 3 aja itu sudah menggugurkan sebenarnya ketuhanan Yesus di dalam Al-Qur'an. Oh, enggak bisa begitu. Yang gugur itu Arius. Yang Enggak. gugur itu Mariamet. Sekarang kalau kamu baca di dalam Quran 9 ayat 31. Di situ jelas ngomong yang boleh disembah. Ini ucapan Allahmu sendiri loh ya. Nabimu loh. Yang boleh disembah itu hanya Allah SWT dan Kristus. Nah, itu saya nilai. Nabi kamu itu comot-comot terus tidak betul-betul memahami. Loh, kalau begitu tidak akan ada ayat salah-salah comot kayak begitu. Quran 9 ayat 31 itu jelas ngomong. Yang boleh disembah itu hanya Allah SWT dan Kristus. Dan Kristus di mana itu, Bu? Tahu Itu saya kamu lihat. menuhankan Allah saja. Kalau misalnya Isa sebagai Tuhan pun kami bantah. Coba tampilkan di layar kalau Udah gini aja. Ini semua udah melenceng dari topik. Soalnya tadi topik awal kita nih ngopi cantik dengan Bang Rudi sebenarnya. Tadi memang Bang Madia Channel yang tiba-tiba menanyakan tentang Arius ya. Jadi mungkin teman-teman terpaksa saya taruh di bestek dulu ya, karena kita lagi nggak bahas agama. Kecuali teman lagi Nanti kalau mau debatkan bisa di room lain. Kalau mau berdebat silakan ke room lain, karena kalau kita bahas gini, ini contoh Obi ya, dia mewakili Kristen ya, pasti dia ngomong sesuai Kristen gitu kan. Ya, dia mau bicara masalahnya Islam itu berdebat sama Arius atau enggak. Sebenarnya ini aneh sebenarnya kan, ngapain di room ini? Anda salah alamat sebenarnya. Ini semua lagi salah alamat. Oh, Terus maaf, saya sebetulnya saya cuma membahas tentang Arius awalnya. Saya cuma ya udah nggak masalah. Itu pendapat dari Obi kalau Arius Islam itu melawan Arius. Padahal saat itu Arius sudah nggak ada ya, udah tewas dan ajarannya juga sudah dihilangkan ya. Itu Arius itu kan kita tahu sekarang gara-gara memang udah canggih ya, dunia udah tahu data tuh lebih cepat diakses. Kalau zaman dulu nggak secepat sekarang, Bu Obi. Ya, zaman dulu tuh Anda mau tahu informasi harus nanya orang atau cari buku, cari referensi. Nggak kayak sekarang tinggal Google selesai gitu ya. Jadi beda sekali. Oke, jadi ini saya taruh di belakang layar dulu semua ya. Ini orang benar-benar sangat mengecewakan ya. Selain tidak menampakkan wajah, bahkan suara pun disamarkan. Memang sepertinya saudara-saudara yang ada di room ini menjadi penuh tanda tanya siapakah sebenarnya orang ini sekarang ya. Namun kalau saya mendengar cara aksen suaranya, logatnya atau pola dia berbicara, ini saya bisa pastikan dia ini memang orang yang cukup terkenal di Indonesia. Dia adalah seorang akademis ya, yang seorang doktor. Mungkin saya bisa menyebutkan inisial saja ya. Mungkin ini adalah inisialnya BN. Nah, terlepas siapa dia, yang terutama di sini yang perlu kita koreksi dan luruskan pandangan orang ini terhadap
yang menjelek-jelekkan baginda Nabi dan juga mengutip-utip ayat Al-Quran yang diartikan seenak perutnya. Nah, kemudian dia di sini membahas tentang Arius. Dan perlu saya tegaskan di sini bahwa kita umat Muslim, umat Islam, sedikit pun tidak mengenal itu Arius. Bahkan kalau menurut fakta sejarah, Arius ini adalah salah satu tokoh Kristen di awal-awal abad pertama ya. Si Arius ini dia berbeda pendapat atau pemahaman dengan Kristen yang menganut Trinitas, sementara Arius ini adalah menganut Unitarian. Dan ada itu bahkan 3 orang selain Arius, ada lagi satu lagi yang namanya Irenaeus. Kemudian juga satu lagi yang bernama Tertullianus. Nah, ketiga orang ini sebenarnya adalah tokoh-tokoh Kristen yang tidak ada sangkut paut dengan Islam ya. Jadi ketiga orang ini memang berbeda pemahamannya dengan Kristen Trinitas, karena yang ketiga orang ini menganut Unitarian, bahwa dia mengakui bahwa Yesus tersebut hanyalah ciptaan. Kemudian dia sepertinya penelpon misterius ini ingin menghindar dari tuduhan agama Islam terhadap Kristen dan melemparnya kepada Arius. Inilah kecerdikan dia. Kemudian dia mengutip ayat Al-Taubah ayat ke-31 untuk menghindar. Namun di sini sangat disayangkan sekali apa yang dikutipnya, malahan terjemahan dari ayat 31 ini dilecehkan atau disalahartikan, yang bunyinya seperti saya bacakan, mereka menjadikan orang-orang alim atau Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Nah, di sini sangat jelas bahwa ini adalah informasi dari Tuhan bahwa orang-orang tersebut menuhankan selain Allah, yaitu rahib-rahibnya, kemudian juga menuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah, di sini sangat jelas ini adalah informasi bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menuhankan Tuhan selain Allah. Nah, sementara si penelpon misterius mengatakan bahwa yang patut disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Kristus. Nah, inilah kelicikan atau bobrokan si penelpon misterius ini ingin menghindar bahwa mereka adalah Trinitas yang menuhankan Yesus dan kemudian melemparnya kepada Arius, dan juga dia menjelek-jelekkan Nabi baginda kita bahwa Nabi tidak paham atau hanya mencomot-comot ayat. Nah, inilah contohnya umat-umat Bani Kunarion ini selalu berkelit dan meliuk-liuk seperti ular ya. Dan siapakah gerangan sebenarnya? Dia memang tidak bisa kita pastikan, cuma berdasarkan logat bahasa, cara dia berkata, saya lebih meyakini ini adalah BN. Oke, saudaraku, kita dengarkan perbincangan antara Hidayah Mu'alaf Channel dengan Rudi Yohanes. Saya mau nanya, kok Bang Rudi ini berani gitu mengkritik? Mungkin saya juga perlu belajar dan kami umat Islam juga perlu belajar gitu ya, mengkritik dari teman-teman Bang Rudi sendiri yang mungkin tidak sepaham dengan Bang Rudi. Ya kan, terbaru saya lihat itu konten Bang Rudi di Tanpa Ragi ya kemarin ya. Itu kan mengkritik juga itu. Kok bisa gitu seberani itu gitu? Apa nggak takut gitu akan dimusuhi oleh orang-orang dalamnya sendiri gitu? Ya begini. Terkadang kita itu enak menjadi munafik. Terkadang nggak enak. Yang saya pikirkan, kalau saya menjadi orang munafik dan satu hari nanti ada orang tahu, maka orang akan mencela saya.
Jadi yang saya pikirkan di situ, lebih baik saya bicara apa adanya, pahit memang ya, tetapi orang jadi tahu. Nah, kalau mengenai mereka menyukai saya atau tidak, itu tidak masalah. Kenapa? Kan saya bilang, saya ini murid Yesus. Ketika Yesus datang, yang melawan Yesus siapa? Kaum agama. Orang yang mengerti agama yang melawan Yesus. Bukan orang yang tidak mengerti agama. Bukan umat, bukan jemaat. Bukan kaum agama yang menentang Yesus. Demikian juga yang saya rasakan ketika dulu saya berdebat di dalam Facebook. Kan itu terjadi. Banyak pernyataan saya yang mereka tentang, tetapi itu yang saya kesesalkan. Selalu mereka membentengi diri dengan begini perkataannya. Jangan bicara firman Tuhan dengan akal dan pikiranmu sendiri, katanya. Maka saya jawab, ya, saya mau bicara dengan apa? Dengan pantat. Saya bilang lah kan. Tentu dengan akal, saya bilang. Tentu akal saya sendiri. Tidak mungkin saya ambil akal si Polan, terus saya masukkan ke kepala saya. Tetapi saya bilang, kau bisa melawan atau menyangga atau menentang atau apa. Ya, kita dialog aja gitu kan ya. Nah, jadi semenjak itu saya berprinsip Yesus saja ditentang oleh kaum agama. Apalagi saya yang menentang saya pertama dulu kaum agama. Itu yang bisa saya katakan. Iya. Justru dengan adanya orang-orang macam Bang Rudi kan bisa jadi duta gitu. Jadi duta dialog agama dalam konteks kebinekaragaman gitu kan. Kebinekaragaman, sorry. Ya, itu kan bagus gitu. Tapi kalau misalnya contoh yang Muslim keras atau Kristen yang keras, itu kan susah kita dapat titik temu gitu untuk dialog-dialog yang seperti ini. Ini saja Bang Rudi saja masuk gitu di channel Hidayah Mu'alaf itu di live chatnya Bang Rudi saja banyak orang yang bilang, wah Bang Rudi mulai dikorek-korek nih apanya nih latar belakangnya. Sebenarnya enggak seperti itu gitu. Kak, saya pengen mengklarifikasi. Itu kan prasangka teman-teman saja, Kak. Kalau kita saling curiga itu nggak akan ini jadinya, nggak akan baik gitu untuk dialog diskusi jadinya. Kalau saya sih orangnya santai. Nah, saya tambahi. Kemarin malam itu di sahabat teman Tamparagi atau sahabat Tamparagi, si Tamparagi sebenarnya protes kepada saya. Karena pernah saya ulas Open Biblika kemana. Kan wajar saya tanya Open Biblika itu kemana. Mengapa saya katakan wajar? Karena platformnya Open Biblika pada awalnya dia ingin bicara tentang Bible. Sekarang semuanya dia hapus. Artinya dia sudah merubah platform dia yang pertama bicara Bible, sekarang berbicara yang namanya market. Karena kalau dia bicara Bible, orang nggak menontonnya 1.000, 200, 400. Dia rubah menjadi kesaksian-kesaksian itu. Saya nggak tahu apa maksudnya dan memang betul subscribernya langsung sampai 100.000 lebih. Nah, saya tidak cemburu, tidak apa-apa. Maka Tamparagi menggiring opini masyarakat bahwa saya adalah sesat dalam hal ber-YouTube. Tetapi dari judul masyarakat sudah langsung mencap saya sesat dari agama. Ini kesalahannya, ya kan? Tamparagi menggiring sesuatu tapi yang menjerumuskan saya terlalu jalan. Maka waktu malam itu saya lihat dia ketawa-ketawa, gini-gini, saya masuk. Ya kan? Lantas saya bilang, kalau memang itu niatmu, oke. Jadi, mohon maaf, saya buat sejenis gimmick lah. Saya marah-marahi aja dia situ. Nah, setelah itu saya bilang di akhir, misimu kan jelas, mau menaikkan subscriber sahabat Tamparagi. Karena kau memang mau berbisnis, oke, saya ikuti alurmu. Akhirnya, saya bilang, saya permisi karena sudah malam, mau tidur. Kan demikian ya. Karena yang saya lihat, channelnya sudah berapa? Open Biblika atau sekarang namanya Murtadin Indonesia, baru sahabat Tamparagi, baru Tamparagi lama, ada lagi entah yang lain-lainnya, dan semua sudah mau. Ada Tamparagi baru kan gitu. Tamparagi baru. Lama juga. Enggak, ada lagi Tamparagi terbaru dia bikin kan. Oh, enggak tahu. Jadi dari situ saya lihat ya memang misinya ke situ ya enggak apa-apa, saya bantu, kan itu. Maka ketika dia ketawa-tawa dengan kawan-kawan itu, saya masuk. Di situ saya marah, oke, mau saya bukakan wajahmu, saya bukakan, kan gitu. Tapi kan itu sejenis gimmick bagi saya, karena saya seorang pendebat lama. Saya tahu bahwa kami dilarang membuka identitas kawan, sekalipun di kepala saya ditempelkan pistol ya. Dan dia kan adminnya. Jadi kalau saya share screen, tidak mungkin lah. Kalau saya memang mau membuka apa dia kan gampang. Ketika saya live gini kan bisa saya bukakan apa dia. Foto dia sebagai macamnya. Cuman memang saya ingatkan
Kenapa kamu matikan Open Biblika? Padahal itu kan dulu bagus apanya kan misi yang dia bangun, tetapi pada akhirnya market jual lah yang membuat dia menyerah. Itulah. Kalau saya nggak peduli, tak ada pun market, ya biarin aja. Penting saya bicara firman Tuhan terus. Itu kira-kira Don. Iya, iya, iya. Juga misi Bang Rudi ini membangun apa ya Bang, kalau boleh tahu ya Bang? Saya sebenarnya begini. Saya sudah banyak dari dulu mengajari orang. Bahkan ketika saya berdebat, ketika saya monolog, tujuannya mengajari banyak orang. Tetapi ketika saya membuat sesuatu pernyataan yang dalam tanda petik, dia tidak pernah mendengar, dia tidak waktu ya Bang Rudi ini hebat, begini dia lulukan, ya kan? Namanya manusia kita, oke lah, ada rasa senang. Dan saya sudah tahu karena saya dulu lama di Facebook. Begitu saya buat Yudas masuk surga, orang yang tadi mengeluh-ngeluhkan saya berbalik memaki saya. Kan demikian. Wah, kamu sudah sesat, kamu. Ya, oke, sudah. Kalau saya mengajari orang yang sudah hal-hal biasa, lumrah, atau yang di zona nyamannya dia akan mengeluh-ngeluhkan saya. Tetapi kalau saya bukakan sesuatu hal yang membuat dia tidak hidup di zona nyamannya dulu, maka dia langsung mengucapkan, saya sesat. Disinilah letaknya permasalahan itu. Apakah saya mundur? Tidak. Saya ngotot, harus saya beritakan ini kepada kalian, tetapi tidak menjadi itu dasar pijakan iman, tetapi untuk keilmuan. Dasar pijakan iman itu adalah Allah Tritunggal. Yesus adalah Tuhan, Bapa di sorga, Roh Kudus. Kalau itu saya celak, baru saya bilang. Dan puji Tuhan, lama-lama ke sini orang mulai sadar, itu namanya harus menggali. Maka saya masukkan lagi paham baru. Taman Eden di sorga, saya bilang. Saya dituduh mengambil ajaran Islam. Bahwa Taman Eden itu atau si Adam dulu hidup di sorga. Saya bilang tidak. Lebih dahulu Bible ini ada, baru Al-Quran, saya bilang kan. Jadi menurut saya si Adam di sorga. Maka lagi muncul sesat-sesatnya. Bahkan saya ingat waktu itu, satu hari 300 orang unsubscribe saya. Saya bilang, saya nggak peduli, mau pergi kalian semua silahkan. Saya bilang, yang penting saya beritakan kebenaran ini, uji, saya bilang. Jangan main langsung unsubscribe gitu kan, langsung ayo keluar dari grup ini ramai. Tidak begitu caranya, solusinya saya bilang. Itulah sebabnya saya harus melahirkan anak didik secara teologis, anak biologis, ilmu teologi saya. Itu yang mau saya lakukan. Saya berpikir sudah saya coba melalui media online, awalnya mereka terima, tetapi begitu berbeda mereka tak terima. Jadi yang saya inginkan nanti, saya punya anak didik, entah anak saya, entah anak orang yang dekat sama saya, yang bisa mengambil isi kepala saya. Kalau anak Bang Rudi, kalaupun nanti yang ini lahir cowok, masih lama Bang, baru umur berapa Bang? Nanti Bang Rudi udah umur berapa waktu ngajari gitu? Ya, tidak masalah. Dalam artian kan YouTube-ku sudah ada. Dan tulisan-tulisanku kan bisa dicari orang di Facebook. Dan aku nanti kan membuat juga bagi diriku, kan sudah ada aku buat file di Google Drive. Nanti kan orang, anak-anakku kan bisa melihat ke situ. Bagiku nggak masalah. Oh berarti gimana Bang Don? Masih ada yang mau ditanyakan? Iya. Bang Rudi ingin membangun ini ya, tim-tim apologet Kristen gitu ibaratnya. Iya, membangun tim apologet Kristen yang tangguh, yang tidak hidup di bawah doktrin daripada gerejanya. Selama ini, kenapa tim apologet Kristen itu lemah? Saya bilang lemah. Belum saya bertanya kepada mereka. Pernah dulu saya uji. Waktu saya di Facebook ada seorang sok-sok dia paling hebat gitu kan. Saya uji, saya anggap saya muslim, saya bilang. Saya tanya kamu bilang, meper nggak bisa jawab. Nah, yang saya ingin kalau mereka masih hidup di bawah doktrin, maka mereka tidak akan pernah bisa bicara kitab suci secara jujur. Loh kok bisa begitu? Ya, ketika saya bicara baptis, maka yang karismatik bilang harus diselam. Maka orang Katolik dan Protestan mengatakan tidak, ditiris bisa, dipercik juga bisa.
Padahal kita mengatakan semuanya bisa. Tapi mereka karena hidup di bawah doktrin, maka dipisah-pisahkan lah ini. Kan bisa semuanya. Bilangan 8 ayat 7. Ketika mentasbihkan Lewi, itu dipercik. Kan demikian. Apa bedanya dengan ditiris? Maka Yohanes diselam. Yang enggak masalah, semua bisa. Asal menggunakan media air. Nah, kayak gitu yang mau saya ajarkan. Nah, Oke, artinya itu kan di luar gereja loh Bang. Masalahnya Ya, kan orang sebentar. kadang harus ada dasar gerejanya dulu. Saya kembangkan dikit. Oke. Sebentar. Waktu itu Graham Wallop kan sudah mulai mau buat misi. Misi membentengi iman saudara-saudara dia dari pemurtatan. Kan ini. Ya, ya. Maka yang saya lihat ada sesuatu yang agak nyeleneh di sini ya. Mereka mengajarkan kristologi di dalam apa itu nanti. Dan mereka mengatakan ini akan dikirim ke seluruh Indonesia. Nah, saya melihat sebuah ancaman di sini. Bukan ancaman maksudnya kekerasan, enggak. Ancaman secara rohani. Saya melihat Yonatan Nandar, nama dia kan bukan itu. Paling nama dia itu Slamet lah, ke siapa-siapa. Nama kampung itu. Ya. Kalau saya lihat abang sama Bang Yonatan nih kayak Tom and Jerry, Bang. Nah, jadi dia buat namanya evangelis. Ini kan sangat riskan juga. Meskipun si Jonathan Nandar mengatakan bahwa dia meniru Gracia Pelo yang mengatakan dirinya ustadz. Ya, saya pikir ya saling membentengi lah kan jadinya. Nah, maka dari situ saya harus curi star. 6 hektar membangunnya itu tidak singkat kawan. Maka saya 600 meter persegi harus bisa duluan saya jadi daripada mereka. Nah, itu yang saya pikirkan. Maka itulah yang saya harapkan nanti anak didik biologi saya secara teologis itu bisa melawan orang ini. Selagi dia masih di bawah doktrin, percayalah mereka tidak akan bisa melawan orang muslim. Tidak. Akan terbentur dia sama doktrinnya itu. Nah, sekarang saya kan tidak di bawah gereja seperti kata si Dondon. Betul. Bagi gereja saya ini adalah sampah gereja. Kalau kok bisa begitu ya sudahlah, itu fakta. Kalau ada apa-apa dengan gereja pasti menyangkal. Wah itu sok-sokan itu mati itu gini. Kira-kira begitu. Karena saya bukan struktur organisasi. Kalau mau saya masuk ke gereja, saya harus tunduk dan taat dan patuh. Maka saya harus hidup di dalam doktrin yang tidak saya sukai tadi. Karena doktrin inilah yang membelenggu saya. Ya kan? Contoh, ketika saya mendaftar di gereja GBI, maka saya harus turut sama doktrin gereja GBI. Maka mau tidak mau, semua orang Protestan, semua orang Katolik, saya bilang bukan Kristen. Ini saya buka sebuah rahasia. Dulu udah pernah saya buka ini ya. Berapa orang Kristen di Indonesia atau di dunia? Jawabnya tidak ada. Loh kok bisa sang debater? Ya, kau tanya saja sama orang karismatik. Mereka akan mengatakan orang Protestan atau apalah Lutheran gitu-gitu ya. Orang Katolik itu bukan Kristen. Karena tidak dibaptis Islam. Artinya tak ada orang Kristen. Iya, itu Bang. Itu yang makanya yang saya bilang sama Obi tadi Bang, yang dia bilang Arius itu. Ini juga kasusnya ini, apple to apple kan ibaratnya. Jangan dulu Arius-Ariusan. Setelah itu, sebaliknya, dari sudut orang-orang Lutheran atau Katolik, semua yang tidak dibaptis dengan cara mereka bukan Kristen. Artinya nggak ada lagi orang karismatik ini bukan Kristen. Jadi berapa orang Kristen di dunia? Hanya Rudi Yohanes. Kenapa? Karena saya mengatakan saya murid Yesus, saya mengikut Yesus. Silakan, apa Dodon mau tanya, tambahin. Ya mungkin ini masukan aja, meskipun saya Islam kan tim-tim dari Islam maupun Kristen, yang pertama yang harus kita lakukan tuh lebih menguasai aja bidang kita masing-masing dulu. Karena gini Bang, kadang apologet Kristen maupun kristolog Islam ya, dia kalau ditanya gitu tentang Quran atau tentang Bible-nya sendiri, dia kelimpungan. Contohnya ini, misalnya nggak usah jauh-jauh lah, Christian Prince. Saya pernah nonton itu channel Christian Prince. Waktu dia ditanya tentang Bible-nya, kok dia jawabnya ke Quran. Dia kayak nggak bisa membela Bible-nya sendiri. Ini kan kekurangan dari dia. Kalau nyerang itu memang enak gitu, kita nyerang, tapi pas diserang balik itu banyak yang kelimpungan. Itu mungkin baik dari Islam maupun Kristen lebih belajar lagi tentang, misalnya Islam lebih belajar Islamologi, Kristen tentang kekristologiannya gitu. Baru belajar tentang agama orang. Ya, makanya semboyan sang debater itu jelas. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja, kau bertanya terus. Maka itulah saya memahami konsep itu yang saya buat sendiri. Maka saya belajar agama Islam, saya belajar agama Kristen.
Ketika saya menyerang, saya tahu apa yang saya serang. Ketika saya ditanya, saya tahu menjawab. Dan itu memang jadi kritik saya. Orang Kristen, kalau dia bertemu sesama mereka di Zoom atau di stream ya begini, lagaknya setinggi langit. Kayak dia yang paling profesor doktor. Tapi begitu dihadapkan dengan orang Muslim bertanya kepada dia juga kelabakan. Ya, dia hanya mengikut apa yang sudah ada ditulis orang misalnya melalui artikel-artikel. Itulah yang dibahas dia. Sementara saya bukan anti sejarah, bukan anti artikel, tidak. Tetapi bagi saya, berbahagialah orang tidak melihat tapi percaya. Karena saya sudah beriman kepada Bible, maka apapun isinya harus saya imani. Tidak perlu saya keluar dari isi Bible. Makanya saya kalau ditanya gini, saya nggak mau. Karena kalau saya keluar dari isi Bible, maka masuklah unsur-unsur dunia lebih banyak. Maka orang akan menyerang secara duniawi. Tidak akan mampu duniawi ini menjawab itu. Maka saya giring mereka, udahlah isi Bible ini kau tanyalah. Maka saya jawab, Bible menjawab ayat demi ayat. Itu yang bisa saya terangkan. Demikian juga orang Muslim, kalau berkumpul di Zoom atau di mana, kayaknya mereka ada profesor semua deh. Ya, begini, begini. Tapi bicara tentang kekristenan. Kan unik. Kenapa mereka tidak di Zoom itu bicara tentang Islam? Maka pernah saya kritisi Graham Wallop. Tolong kalian bicara tentang Islam, buka room. Biarkan orang bertanya, tetapi yang Muslim jangan kau suruh bertanya dulu. Biar orang Kristen menanyaimu, kecuali tidak ada lagi orang Kristen, baru orang Muslim bertanya. Kan demikian. Sampai detik ini Graham Wallop pun tak berani. Paling kalau ada gitu 4 orang tua atau 5 orang. Karena ilmunya biar matching kan. Kalau saya berani, saya sendiri. 100 orang bertanya, pernah dulu saya hadapi di Facebook. 100-100-nya saya jawab itu. Nah itulah gambarannya. Silakan. Bang Rudi Ya. ini kan udah kasih atasnya jadi gereja. Masa nggak ada tawaran dari gereja untuk istilahnya masuk ke dalam struktur mereka? Oke. Pertama saya pindah ke kota saya ini di Duri, saya masuk ke GSJA. GSJ Gereja Jakarta, bukan gitu ya. Gereja apa GSJA? Sidang Jemaat Allah, bukan Gereja Surabaya Jakarta. Bukan gitu ya. Saya di GSJA. Ketika saya di GSJA, Ibu Pendeta menugaskan saya masuk dalam struktur sebagai pengajar di daerah pinggiran, namanya Kulim. Kalau dari tempat kami itulah pinggiran, mau ke Dumai ya, atau mau ke Medan. Ngerintis lagi gereja. Ya. Ya. Saya terima, maka saya melakukan di sana penginjilan, ya kan? Itulah yang saya dapati fakta. Ketika jemaat ingin bicara bebas sebebas-bebasnya bicara Bible ini, mereka terhalang oleh sekat-sekat doktrin. Contoh, waktu itu saya dipaksa untuk menjelaskan haram atau tidak makan darah. Sederhana kan? Iya. Maka saya menjawab juga secara diplomatis. Bagi yang mengharamkan makan darah, ini ayatnya. Ya kan? Kisah para Rasul 15 juga ada yang bilang, ya. Bagi yang menghalalkan makan darah, ini ayatnya. Semua makanan halal. Kan demikian. Oke. Minggu depannya belajar lagi kami. Itu lagi diangkat. Saya nggak tahu apa keinginan mereka. Mereka memaksa saya harus bicara Alkitab secara jujur, sejujur-jujurnya. Disitulah saya ngambil kesimpulan. Betul kata orang-orang ini. Orang ini awam semua. Mereka haus mendengar firman Tuhan itu secara jujur. Oke, kalau kalian inginkan saya secara jujur, sebelumnya saya minta maaf. Doktrin gereja akan saya libas, saya tabrak. Memang iya itu resikonya. Bagaimana? Gak apa-apa bang. Bagi mereka, saya inilah bodohnya saya. Bagi mereka itu tidak apa-apa. Tapi bagi gereja itu apa-apa. Kan gitu. Ya pasti. Ya. Akhirnya saya kasihlah keterangan. Sekarang saya tanya, darah bisa diminum apa tidak? Tahu jawabnya apa? Bisa. Kan banyak orang minum darah. Bahkan di Alkitab Raja Daud pun minum darah kambing. Ya kan? Nah, kalau kau minum darah, dari mana masuknya? Dari mulut. Kan itu. Keluarnya kemana? Ke jamban. Sekarang makan darah bisa apa tidak? Kan demikian. Nah, diam semua. Ada yang cerdas. Dia bilang, iya ya, makan kan masuk dari mulut juga. Keluarnya ke jamban. Ada yang bilang, wah darah itu kan bukan makanan. Jadi haram kalau dimakan. Nah, saya bilang, kalau haram dimakan, ya sudah kau minum aja darah itu. Kan tidak haram. Yang diharamkan dimakan, diminum kan tidak. Jadi orang ini serba salah.
Akhirnya itulah sebabnya Yesus mengatakan apa yang masuk dari mulut keluar dari jamban. Maka seluruh makanan itu karena diciptakan Tuhan untuk manusia jadi halal. Bingung. Akhirnya sampailah ini kepada pendeta. Pendeta memanggil saya, ya kan? Langsung dicap saya di depan dia dan istrinya. Kalau inilah jeleknya gereja-gereja karismatik, Pentakosta. Gereja itu kan milik suami istri. Nanti turun ke anak-anaknya. Nggak ada itu milik orang lain, nggak bisa. Sudah, dipanggil saya, disuruh duduk. Suami istri menghakimi, mengadili, pengadilan lah. Mengapa Bapak ajarkan boleh memakan darah? Maka saya jawab, saya tidak ada mengajarkan makan darah boleh. Yang saya katakan, orang yang tidak makan darah, ini ayatnya. Orang yang makan darah, ini ayatnya. Tetapi mereka meminta saya untuk bicara secara jujur. Saya ambil 2 ayat. Yang satu memakan, yang satu meminum. Saya bilang, oh, mana bisa darah dimakan? Kata, iya. Kalau diminum bagaimana Pak Pendeta? Saya bilang, Pak Pendeta bingung sendiri. Ya penting darah itu bukan makanan, bukan minuman. Oh, berarti Raja Daud gila. Ya kan? Karena dia meminum darah. Darah kambing. Bingung dia. Akhirnya, sudah, kau pergi dari sini. Saya alami itu, kekerasan secara verbal itu. Minggunya... Tunggu loh, ini Bang Rudi artinya kepahitan juga dong dengan gerejanya nih. Kalau orang bilang kepahitan, tidak. Tetapi saya bicara jujur tentang firman Tuhan. Jadi dibilang saya kepahitan. Oke. Ya kan? Nah, besoknya Minggu diumumkanlah di gereja. Kalau datang Pak Utagalung ke rumah kalian, usir katanya. Inilah. Sampai segitunya? Iya. Itulah saya bilang, ya sudah, saya berarti nggak bisa lagi di situ. Maka saya keluarlah dari situ. Pindah ke gereja lain? Pindah ke gereja lain. Sebelum pindah saya bilang, Pak kalau boleh jangan saya angkat menjadi, Pak itu saya nggak bilang gitu. Pak, saya membawa 22 orang. Kami 22 orang ini datang ke sini. Mau menjadi warga jemaat Bapak. Awalnya dia bilang, oh boleh gini, semua milik Tuhan, gini, semuanya. Manis. Di dalam perjalanannya, inilah yang saya paling tidak suka. Mereka menggunakan dalil tunduk dan taat. Sering dipakai memang masalah tunduk. Ya, tunduk dan taat ini mereka anggap seperti militer. Ya, kepada pemimpin harus tunduk dan taat. Apa yang dibilang Pak Pendeta harus kita ikuti semua. Nah, itulah yang dibilang. Sementara saya kan tidak. Akhirnya saya bilang, ketika kaki saya melangkah ke dalam gereja, saya tunduk dan taat. Ketika kaki saya melangkah keluar, saya hanya hidup di dalam isi kitab suci. Nah, ini enggak mereka terima. Nah, waktu saya memuridkan orang itu kan kehidupannya susah. Jadi saya buatlah peraturan. Kolekte harus tinggal di rumah tuan rumah. Dulunya kan saya sering berdonasi sama mereka. Lama-lama saya lihat kan berapa sih kemampuan saya. Waktu itu kan saya belum ada minta donasi bantuan dari kawan-kawan. Murni penghasilan saya salurkan. Ada sekitar 10 orang saya beri bantuan. Mulai 1,5 juta lah per kepala, tak pernah saya minta kembali ya. Dah. Setelah itu saya lihat dalam kehidupan sehari-hari muncul permasalahan-permasalahan baru. Maka saya katakan kolekte harus tinggal di rumah tuan rumah. Mereka bertanya, dasar Bapak mengatakan itu apa? Waktu saya di gereja ya, saya jelaskan. Bukankah Tuhan mengatakan harus ada perbendaharaan di rumahmu masing-masing? Agar apa? Agar kau tidak murtad. Agar kau tidak menjauhi Tuhan. Saya mengambil itu karena saya pergi ke rumah seorang jemaat, mengunjungi. Pak, kenapa Bapak tidak pergi ke gereja? Transportasi katanya. Loh, kan sudah disediakan gereja, oplet, ya kan? Maksud dia nggak punya motor lagi, udah disita leasing. Jadi dia nggak bisa naik motor, oplet kan sudah ada. Oke. Akhirnya dia jujur. Bagaimana saya mau ke gereja? Beras sebutir pun di rumah tidak ada. Rumahnya kan papan-papan itu tanahnya, lantainya masih tanah. Wah, disitulah saya terotak. Hampir sinting saya memikirkan itu. Ternyata kolekte itu batu sandungan bagi sebagian orang. Sudah, ini fakta. Ini mumpung orang Kristen mendengar ya, sudah 955 di channel saya. Biar kalian tahu, fakta ini kolekte itu bagi orang-orang sebagian orang yang kecil itu batu sandungan. Oke? Bapak nggak punya uang 1.000, saya bilang.
500 perak pun tak punya, Pak. Beras pun tak punya. Waktu itu istrinya lagi masak 1 buah Indomie. Ah, sebut merek ya. Mila, mie instan. Anaknya ada 5. Ditaruhlah mie instan ini di lantai. Lantainya kan masih tanah, saya bilang. Rumahnya ukurannya berapa ya? Gubuk lah. Ada kamarnya, langsung ada ruang tamunya, langsung belakangnya masak pakai kayu. Ditaruh di lantai. Sudah. Anaknya rebutan. Sampai ayam itu 1 mie. Lihatlah Pak, bagaimana Bapak melihat itu kami mau ke gereja. Ngeri kawan. Ngeri. Akhirnya tunggu sebentar Pak ya, aku dengan istri keluar. Kami beli waktu itu beras 10 kilo, Indomie 1 dus, telur 1 papan. Kami antar ke rumah itu. Sudah. Saya mengajarlah hari Selasa dan waktu itu kan hari Selasa aja KKA namanya di gereja. Saya tambah jadi Kamis karena orang itu butuh. Saya putuskanlah di situ karena saya kan udah dikasih hak sama Ibu Gembala. Semua kolekte harus tinggal di rumah jemaat. Saya bilang, karena setiap kami mau KKA, di rumah siapa besok? Gak ada yang mau. Tujuan. Kenapa begini? Saya akhirnya meneliti. Itulah Bapak tadi itu, 1. Yang kedua, saya mau ngadakan acara itu malam. Sampailah saya di rumah jemaat. Jumpa di jalan. Bapak dari mana? Dari Kedeng. Ngapain? Ngutang gula. Gula diutang. Loh, untuk apa Pak? Ya nggak enak lah Pak, kami menjamu kalian hanya pakai air putih. Kenapa nggak enak? Nanti saya diomongin orang Pak. Itu pelit kali, makanya tak diberkati Tuhan katanya. Di situ lagi saya mau gila. Stres. Ya kan? Maksudnya gila, memberontak saya di situ. Akhirnya saya datang ke rumahnya, cerita lah dia belum datang orang banyak. Kue pun saya mengutang. Terus Bapak nanti membayarnya dari mana? Nggak tahu lah Pak. Bayangkan. Dari mana dia membayar? Uangnya nggak ada. Wah, mau nangis saya situ kawan. Oke, ini bayari gula, ini bayari kue. Saya bilang, oke. Baru pas saya putuskan harus tinggal di jemaat. Disitulah saya mulai membantu jemaat. Jadi setiap kolekte, saya tanya. Hari pertama tidak perlu saya tanya karena baru. Saya masukkan uang 200.000. Dan tinggal di rumah orang itu. Senang dia. Dia cerita kepada kawan-kawannya. Minggu berikutnya, kan karena masih baru. Yang kedua, saya masukkan lagi. Setelah selesai, saya tanya. Besok di rumah siapa? Semua tunjuk tangan. Sudah ada perubahan kan? Yang dulunya datang setiap KKA itu 4-6 orang. Minggu ketiga, 32 orang datang. Ya, 32 orang datang. Jadi lebih banyak. Jadi, saya tanya lah. Besok di rumah siapa? Semua tunjuk tangan. Tidak ada, dulu kan menolak-nolak. Akhirnya, berjalanlah kami seperti normal tanpa ada yang menolak-nolak. Dan tidak ada lagi yang mengutang-utang. Beli gula, beli ini, beli ini. Dan Bapak tadi yang tidak bisa ke gereja saya tanya. Apa pekerjaan yang bisa kau lakukan? Saya bisa mengumpulkan barang bekas. Oke, lagi mengumpulkan tanaman-tanaman kayak lengkuas, jahe, segala macam. Saya jual di pasar. Yang paling kamu butuhkan apa? Transportasi. Hari itu juga saya pergi ke Daler. Saya datangkan ke sepeda motor. Ya, saya kasih, ini motornya, kau bayar bulanannya waktu itu kalau nggak salah aku masih 500.000. Sanggup? Sanggup. Ini uang minyak, modal kau untuk berjalan. Aku kasih 100.000, sisanya kau buat untuk beli lengkuas, jahe, segala macam itu. Sekarang puji Tuhan, kami ketemulah di pesta. Udah berapa tahun tidak ketemu kan, dia sudah punya rumah kawan. Dipeluknya aku kawan, dipeluknya, dicium-ciumnya. Pak Lawai, merinding aku mau nangis. Jadi berkat ya, istilahnya ya, Bang, jadi berkat betul. bagi orang lain. Saya tidak bohong, tanyalah orang-orang sekitar sini. Tapi memang ini Bang, saya bagi pengalamannya, saya di gereja saya kan lumayan besar ya. Terutama komsel kami itu komsel ring 1 kalau dibilang. Ya. Istilahnya pendananya semua di komsel kami. Jadi kami pernah kasus gini. Perpuluhan turun karena perpuluhan kami udah nggak pakai sistem perpuluhan lagi, udah pakai transfer kan, udah pakai transfer karena kegedean. Jadi dari gereja itu kan nampak siapa-siapa aja pendananya gitu kan. Terus ada 1 bulan turun, berapa bulan lah, 2 bulan berturut-turut turun angkanya. Ya terutama saat COVID ini, waktu awal COVID mereka udah mulai turun. Jadi yang lucunya dipanggilin lah, disuruh datangi satu-satu jemaatnya. Jadi saya satu pendeta ngomong gini, ini gara-gara Bapak
kan ditanya kenapa perpuluhan turun, alasannya usahanya lagi sepi gitu kan, usahanya lagi sepi. Yang dibilangin apa? Bapak kurang berdoa, dia bilang. Ya saya terkejut, yo. Apa hubungan dengan kurang berdoa dengan perpuluhan turun? Karena memang usaha saat itu siapapun juga mayoritas turun memang kan. Lagi COVID semua orang juga sepi ya, sama. Jadi dia masih ngasih perpuluhan dengan angka lumayan menurut saya. Ya, angka itu masih lumayan loh, masih puluhan juta dia bisa kasih. Itu udah luar biasa gitu. Tapi malah dibilang dia kurang berdoa. Jadi khusus untuk dia dari datang didoain terus tuh sampai kita selesai acara. Sampai selesai ketemu dia itu didoain terus. Jadi terakhir jemaatnya juga kayak mungkin daripada besok didatangi lagi, dia bilang udahlah bulan depan gua naikin balik lah sesuai dengan biasa dia kasih. Jadi kayak ada beban gitu. Jadi saya ketawa, saya bilang waduh ini nggak benar juga, saya bilang kan. Nggak benar juga, masa kok perpuluhan ini dijadikan kayak angka yang fix gitu. Ini kan kacau. Sedangkan ini kan masalahnya adalah kalau di Kristen, ya ada nggak ajaran mengatakan 10%? Itu kan perjanjian lama yang diambil ya untuk suku Lewi. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan apa? Ya, jualah hartamu dan bantulah orang-orang yang susah kan. Waktu dia ditanyain sama orang kaya yang ingin mengikuti dia kan gitu. Jadi jujur kalau saya di perpuluhan pun dari dulu saya memang agak kurang setuju dengan doktrin gereja karena kalau gerejanya susah masih oke lah. Tapi kalau gerejanya aja udah berkelebihan, ngapain gitu kan? Nah, itu yang saya bilang, kalau kita hidup di bawah doktrin itu ya terikat kita sama itu. Itu yang saya bilang berbahaya. Sehingga ketika dia mengerti Ibrani 7, tetap itu ditutupi. Semua pendeta menutupi Ibrani 7 bicara perpuluhan. Ini yang saya kritisi kemarin. Loh kok bisa Sang Lebater? Bacalah Ibrani 7 itu. Di situ Rasul Paulus mengatakan dengan tegas, hanya satu manusia yang memberikan perpuluhan, dia bukan dari 11 suku Israel. Siapa dia? Bapaknya Israel itu. Nenek moyangnya Abraham. Hanya satu manusia yang menerima perpuluhan dan memakannya. Sementara dia bukan dari keturunan Lewi. Siapa dia? Dialah Melkisedek. Jadi kalau ada orang bukan dari 11 suku Israel memberi perpuluhan, arti dia mencuri kemuliaan Abraham. Kalau ada pendeta yang menerima perpuluhan, dia bukan dari kaum Lewi, artinya dia mencuri kemuliaan Melkisedek. Kemuliaan Melkisedek hanya diberikan kepada satu orang. Siapakah itu? Yesus. Maka kalau ada orang bukan Lewi memakan perpuluhan, maka dialah Yesus baru di zaman sekarang ini. Itu saya tentang itu. Padahal mereka mengaku sekolah teologi 6 tahun. Praktek 4 tahun. Isi kepala udang semua, kotoran semua. Itu saya bilang. Memang saya bilang, setelah saya berjalan di dalam pelayanan gereja itu, saya lihat uang itu batu sandungan bagi si miskin. Ya, bagi si kaya sebenarnya batu sandungan juga. Cuman yang terjadi mungkin tipu-tipu. Penghasilannya 1T misalnya. Mana mungkin dia atau mengasih misalnya 10M. Nah ini kan. Jadi dikasihnya misalnya 1M. Ngapain kita melakukan hal seperti itu? Itulah yang bisa saya katakan. Ya terakhir jadi itu. Jadi istilahnya ada kayak bukan sepenuh hati kan. Jadinya ujung-ujungnya nggak sepenuh hati. Apa guna kalau nggak sepenuh hati kan kita bilang. Namanya pelayanan itu kan harus sepenuh hati. Pertama. Terus ini masalah. Belum lagi kalau diumpat pendeta dia. Siapa yang memberi perpuluhan akan celaka katanya. Yang mana? Mencuri dari Tuhan. Iya, mencuri dari hak Tuhan. Begini Bogono, ini orang sinting bicara semua aku bilang. Ya kan? Mereka ini orang-orang sinting yang berusaha sok-sok waras. Bicara di ruang publik. Kan demi bahaya itu kawan. Siapa yang tidak berpuluhan mencuri hak Tuhan? Hak Tuhan yang mana? Nah, kan gitu lagi pertanyaannya kan. Tuhan kok butuh duit pertanyaannya. Nah itu. Kalau dia mengatakan mencuri hak Tuhan, dia pun sudah mencuri kemuliaan Melkisedek. Iya. Mana ada perintahnya orang di luar Yahudi bisa memberi perpuluhan? Tidak ada perintahnya, tidak ada. Pembual kau bilang, pembohong kau bilang. Nah, semenjak kejadian itulah saya pindah gereja. Di gereja yang saya tempati itu juga begitu. Banyak jemaat saya tolong, akhir-akhirnya pendeta iri. Aneh-aneh di sini. Karena saya mulai jadi terkenal. Dikiranya saya mau jadi pendeta, tidak. Akhirnya keluar lagi saya dari situ.
pindah ke gereja yang di tempat saya ini. Ya kan? Saya sudah katakan bahwa saya adalah seorang pendebat. Mohon kalau kalian membaca Facebook saya, jangan ditanggapi kalau nggak kuat. Pekerjanya pendeta, wakil gembala, wakil pendeta, wakil pendetanya ini Marga Panjaitan yang sibuk. Ya, namanya Andis Panjaitan. Dilawan-lawannya saya setiap buat status. Saya jawab, dia nggak kuat, akhirnya mengumpat-ngumpat. Gurpak lah segala macam, ya. Masuk dari situ, istri saya sudah pernah saya ingatkan, jangan kau kasih perpuluhan. Karena kau bukan adalah 11 keturunan Yahudi. Karena dia dulu merajut manik-manik, terjual waktu itu 1 juta, dikasihnya perpuluhannya 100.000. Orang ini mengira itu punya saya. Dijadikanlah itu senjata untuk menghina saya. Karena saya tulis mengenai perpuluhan, maka dibilangnya, iyalah, lain nggak memberi perpuluhan, lain beri perpuluhan hanya cukup beli gorengan. Nah ini kan menghina sekali. Jadi waktu itu ya sudah, akhirnya kami bicara-bicara gitu. Tapi kalau jumpa saya tegur, saya ikhlas, tak ada dendam. Paslah Natal. Pas Natal, kaum muda minta saya membuat kata sambutan. Sudah saya katakan jangan. Ngotot. Pak pendeta kalian suruh. Pendeta besok. Nggak jadi. Padahal besok acara. Akhirnya oke, saya sanggupi. Ditayangkanlah itu sebelum mulai, pendeta bilang, tolong ditayangkan itu. Dilihatlah wajah saya. Belum saya bicara, masih nampak gini. Hapus itu. Jangan kuliah di situ, gini. Padahal istri saya di belakang dia. Ya kan? Padahal orang itu numpang di saya. Sadis kan? Saya nggak tahu. Saya dibawa menjaga parkir kan. Karena tempat ini aja nggak dijaga kan. Jam 11 malam turunlah semua pekerja. Menemui saya di bawah. Bang, kami mau minta maaf. Minta maaf kenapa? Saya bilang. Begini bang, masa abang nggak tahu? Enggak. Kakak nggak cerita? Enggak, aku belum ada naik. Aku tadi jaga parkir. Tanyalah bang kan ya. Naiklah aku tanya. Ya istriku cerita lah kan. Pokoknya dimaki-maki lah aku. Di dalam gereja bisa memaki orang. Turunlah aku. Yang minta maaf bukan kalian. Suruh pendeta kau minta maaf sama aku bilang. Kalau kalian mau minta maaf. Kalau tidak, nggak usah minta maaf, aku bilang. Kalau aku ada niat jahat sama kalian, ku kunci pintu ini, nggak bisa kalian masuk. Aku bilang lah kan. Karena yang megang kunci kan aku. Yang menumpang sama aku kalian, bukan aku yang numpang sama kalian, aku bilang. Tapi sudahlah. Karena aku melihat kalian banyak orang, bukan satu orang itu, ya sudah. Aku melupakan, dan oke lah kalian sudah minta maaf atas nama pendeta kalian, ya sudah. Besoknya kan habis Natal, kalau nggak salah aku besoknya hari Minggu. Aku buka, aku layani, aku bersihkan semua kan, masuk orang itu. Aku masih gereja, duduk aku. Mulailah khotbah. Pendeta ini khotbah, jadi salah tingkah. Gara-gara nampak muka Bang Rudi di belakang. Iya, dia mau bicara tentang kasih, takut dia aku senyum. Kan demikian. Prakteknya nol, aku dimaki-maki. Dia mau bicara tentang perbuatan baik, takut dia aku senyum. Bukan takut dia aku marah, aku senyum. Seperti ngejek dia. Akhirnya aku lihat dia entah apa-apa dibilanginya. Akhirnya mulai minggu depannya aku nggak gereja lagi. Jaga parkir lah aku sampai sekarang. Akhirnya pendetanya itu gimana-gimana. Pindahlah dia kan. Tapi ini jadi cabangnya. Tetap ada ini. Aku bilang biarkan ini tetap ada. Puji Tuhan. Bulan 2 ini mau ditasbihkan. Kalau sudah ditasbihkan artinya pendetanya kan sudah pisah. Saya mau bekerja lagi di sini. Karena pendeta beda. Sudah beda. Pendetanya ini yang sekarang saya lihat memang agak apalah lumayan baik lah kan. Saya juga sering ngasih saran. Tidak usah Pak ada masalah jemaat dibawa-bawa ke khotbah. Makanya kalian itu belajarlah dari Bibel bagaimana Yesus berkhotbah. Tidak ada Yesus menceritakan orang sana. Ceritakan aja firman Tuhan, ulas sebaik-baik mungkin. Nah, gitulah. Tapi ini seru sekali ya kalau kita bicara tentang gereja. Terus kan kalau bicara doktrin Bang, banyak juga debater Kristen itu mereka over dari doktrinnya, artinya keluar dari doktrinnya. Karena mungkin kan beberapa orang nggak tahu mereka ini di mana gitu kan. Mereka bisa juga menggunakan itu kan. Kayak contoh nih Bang Rudi, misalnya Bang Rudi tunduk di doktrin apa? Bisa jadi Bang Rudi sendiri istilahnya keluar dari doktrin tersebut. Yang penting kan orang nggak tahu Bang Rudi ini ada di doktrin mana. Kalau enggak kan nanti jadi batu sandungan dengan mengatakan lu sesat kan, padahal gereja lu sendiri nggak mengajarkan itu, tapi kok lu
berani mengatakan itu. Tapi kan banyak orang nggak tahu. Contoh si Fatimah sedekah, ya kan nggak ada yang tahu dia di gereja mana gitu kan. Saya lihat dia tak ngomong apa-apa pun saya agak bingung sebenarnya sih. Nah, jadi sebenarnya banyak yang gitu. Kalau saya menyikapinya begini, selagi saya masih mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, saya nggak keluar tuh dari koridor. Di luar daripada Tritunggal itu adalah hal yang wajar karena kita bicara kitab suci dan itulah pedoman kita. Kecuali aku katakan Yesus bukan Tuhan, maka aku harus keluar dari Kristen. Minimal aku saksi Jehovah itu penipu itu. Kenapa? Dia mengaku Kristen, pengikut Yesus. Sementara sudah diputuskan pengikut Yesus mengaku Yesus adalah Tuhan. Harusnya mereka buat jangan Kristen. Saksi Jehovah aja di KTP kan agama. Jangan Kristen, tapi saksi Jehovah gitu loh. Yang saya maksudkan kan, biar lebih... Karena nggak ada saksi Jehovah, Pak. Negara cuma mengakui 6 agama. Pembicaraan kita dengan Bang Rudi Yohanes ya, cukup seru. Memang Bang Rudi ini orangnya kocak ya, dan ada yang kita dengar tadi positif ya, istilahnya apa? Tentang gereja ya. Jadi ini istilahnya informasi lah bagi teman-teman yang mungkin tidak mengetahui kan bagaimana isi dalam gereja ya, isi dalam gereja. Jadi ya seperti itu. Jadi orang-orang gereja itu kalau dilihat dari luar pendeta-pendeta itu keren ya. Tapi sebenarnya dalamnya juga sama, banyak orang-orang munafik ya. Banyak orang-orang menjual Tuhan untuk kepentingan pribadi ya, untuk pemasukan ya. Ini memang apa? Memang wajah sebenarnya dari gereja yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang saya kepahitan sama gereja, saya enggak ya. Jadi saya lihat di tempat Bang Rudi tadi ada yang tulis bukan Rudi yang kepahitan, tapi saya. Kalau saya ngapain kepahitan? Sampai sekarang saya sama pendeta saya juga masih oke, masih kontekan ya. Sampai Natal kemarin dia masih ngucapin selamat Natal. Saya bilang saya nggak Natal Pak gini kan. Jadi kalau di saya ya jujur, kalau saya mau nyari duit ya, saya mau jadi nyari duit, saya tinggal jadi pendeta. Saya tinggal jadi pendeta, buka cabang sendiri, saya gede ya. Karena di gereja saya sendiri yang jadi pendananya ya, yang ngasih perpuluhan paling besar itu ring satunya lah kalau kami bilang ya. Ring satunya gereja kami itu ya teman-teman saya sendiri, ya tempat ngumpul saya sendiri. Yang otomatis kalau saya buka cabang dari gereja saya, ini mereka ngikut ya. Nggak ngikut semua pun minimal adalah ya sepertiganya pasti ngikut saya kan, karena pasti kan orang milih gereja yang lebih dekat ya, pendetanya lebih dekat gitu. Jadi kalau mau nyari duit sebenarnya lebih enak di gereja ya. Jauh lebih enak di Kristen. Jadi seperti si Fatimah sedekah ya gitu ya. Fatimah sedekah juga kan sama itu kan. Saya nggak tahu dia gerejanya mana kan, doktrinnya gereja mana. Tapi ya gitulah. Om Nandar nggak marah kalau dikatain. Tapi kalau ulama atau gurunya atau Gamya Dina baru marah. Ya ini sudah sewajarnya lah. Ya kalau kita istilahnya masih dalam lingkup debat, ya udah ketawa-ketawa aja. Tapi kalau udah bicara menghina baginda Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala ya kita harus melawan gitu kan. Itu pembelaan kita. Sudah sewajarnya. Oke, kalau begitu ini saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah saudaraku semua bagaimana perbincangan antara Hidayah Mu'alaf Channel dengan sang debater Rudi Yohanes ya. Dan mudah-mudahan ini bisa semakin menambah pengalaman, pembelajaran bagi kita bagaimana sebenarnya kaum umat Kristen ini, sehingga kita bisa minimalisir ya upaya-upaya pemurtadan yang dilakukan oleh Bani Kunarian tersebut. Dan kita doakan semoga saudara baru kita Mu'alaf Hidayah Channel semakin dalam keimanannya terhadap agama Islam dan juga semakin bisa untuk membantu membentengi umat dari upaya pemurtadan, dan kita doakan dia supaya tetap sehat walafiat dan sukses selalu. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.